Pernah nggak sih ketemu orang yang kayaknya tuh selalu pas, selalu tahu gimana caranya manfaatin sebuah momen? Nah, itu dia keahlian utamanya seorang sensing extrovert. Kali ini kita bakal kupas tuntas tipe kepribadian ini langsung dari akarnya, dari penemu konsep Stephen itu sendiri, yaitu Bapak Farid Poniman. Jadi, siap-siap ya, ini adalah pemahaman paling otentik yang bisa kita dapat. Langsung, Pak Farid Poniman ngasih kita kata kunci utamanya. Orang yang paling jago dalam urusan momen. Kalimat ini bukan sekadar pujian loh, tapi ini benar-benar DNA-nya mereka. Yuk kita bedah bareng-bareng, gimana sih menurut penemu konsepnya, mereka bisa jadi sang master di setiap detiknya? Oke, untuk bisa ngertiin seorang sensing extrovert, Pak Farid Poniman ngajak kita buat ngintip mesin inti mereka. Gimana sih pabrikannya mereka itu? Jawabannya ada di satu kata, mudah dibentuk. Dan ini ternyata jadi fondasi dari semua kekuatan mereka. Jadi, apa itu sensing extrovert? Menurut penjelasan Pak Farid Poniman, coba bayangin deh mesin kecerdasannya itu sensing dan setirnya itu extrovert. Artinya, semua informasi itu diproses dari luar ke dalam. Nah, ini nih yang penting banget buat dicatat. Mereka itu kayak sponge. Mereka nyerap apa aja dari lingkungan. Mau itu baik, mau itu buruk, semua gampang banget masuknya. Nah, yang bikin penjelasan Pak Farid Poniman ini keren banget, itu karena ada basis neurologisnya. Jadi ini bukan cuma teori, tapi ada penjelasan fisiknya. Ternyata sel otak mereka itu lebih renggang, seolah-olah ngasih jalan tol buat pengaruh dari luar masuk. Plus energi yang ngalir di otak mereka itu intensitasnya rendah. Coba ingat-ingat poin ini ya, soalnya ini nanti bakal ngejelasin sebuah paradoks besar dalam diri mereka. Ini dia analogi pamungkas dari Pak Farid Poniman. Kepribadian mereka itu persis kayak barang cetakan. Lingkungan jadi cetakannya, dan mereka itu bahannya. Mau dicetak jadi kotak, segitiga, atau bentuk apapun, ya mereka bakal ngikut. Inilah yang bikin mereka, menurut penemunya, jadi tipe kepribadian yang paling gampang beradaptasi, sekaligus paling gampang dipengaruhi dunia luar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang, menurut saya, paling seru dari penjelasan Pak Farid Poniman, yaitu sebuah paradoks. Ada sebuah kontradiksi yang luar biasa banget dalam cara mereka merespons dunia. Di satu sisi cepat, di sisi lain malah lambat. Gimana tuh? Yuk kita lihat lebih dalam. Nah, paradoksnya tuh di sini. Stimulasi dari luar itu masuknya cepet dan kuat banget. Mereka gampang banget kesetrum atau kepancing, tapi respons di dalam diri mereka justru lembut dan pelan. Menurut Pak Farid Poniman, ini semua balik lagi ke penjelasan neurologis tadi. Energi yang intensitasnya rendah bikin mereka tetap adem di dalam, bahkan pas dunia di luar lagi heboh-hebohnya. Dan respon yang lembut ini bukan cuma di pikiran loh, tapi juga di fisik mereka. Pak Farid Poniman ngejelasin kalau yang dominan bekerja di tubuh mereka itu saraf motorik halus. Makanya kekuatan utama mereka itu bukan tenaga badak, tapi kelenturan dan kelincahan. Otot mereka lebih lembut, yang bikin mereka jago banget di olahraga atau aktivitas yang butuh presisi, kayak gocek bola di gang sempit atau ngelakuin smash tipuan di tenis meja. Oke, mesinnya udah paham, paradoksnya juga udah kebayang. Sekarang kita bahas bagian terbaiknya. Apa yang Pak Farid Poniman sebut sebagai kekuatan super mereka. Dan ini juga yang jadi kunci kebahagiaan utama buat mereka. Semuanya itu berawal dari sini, kemampuan alami mereka buat menikmati suasana. Ketika orang lain mungkin lagi sibuk mikirin yang udah lewat atau ngerencanain masa depan, seorang sensing extrovert, kata Pak Farid Poniman, adalah orang yang paling jago buat nyerap dan ngerasain atmosfer saat ini, di sini, sekarang juga. Tapi bukan berarti mereka cuma nikmatin aja loh. Menurut penjelasannya Pak Farid, dari situ mereka secara otomatis bakal nyari cara buat memanfaatkan momen itu. Mereka bukan penonton yang pasif, tapi mereka adalah aktor yang aktif banget buat menciptakan dan nangkep momentum dari situasi apapun yang ada di sekitar mereka. Dan inilah puncaknya. Inilah kekuatan super mereka, menguasai kekinian. Pak Farid Poniman negasin kalau kunci bahagia mereka itu simple banget. Seberapa jago mereka bisa menguasai realitas yang ada di depan mereka saat ini. Bukan kemarin, bukan besok, tapi hari ini. Inilah arena bermain mereka. Terus, gimana caranya mereka bisa terus-terusan menguasai momen? Jawabannya, kata Pak Farid Poniman, adalah stamina stabil. Mereka itu bukan pelari sprint, tapi pelari maraton. Kalau kecepatan lari mereka itu 10, ya mereka bisa pertahanin kecepatan 10 itu buat waktu yang lama banget. Dari sinilah lahir yang namanya kesabaran, keuletan, dan ketelatenan yang jadi ciri khas mereka. Oke, teorinya kedengeran keren banget ya. Tapi gimana wujudnya di kehidupan nyata?
Nah, buat ngejawab ini, Pak Farid Poniman ngasih 2 contoh yang bener-bener membumi di dunia percintaan dan di dunia bisnis. Yuk, kita lihat. Coba bayangin skenario cinta ini. Ini contoh langsung dari Pak Farid Poniman. Seorang sensing extrovert punya standar misalnya, pasangan harus punya penghasilan 10 juta. Terus datang calon yang gajinya cuma 5 juta. Kalau di atas kertas harusnya ditolak kan. Tapi di momen yang sama, calon mertua nawarin rumah dan mobil. Nah, buat sensing extrovert, realitas yang menyenangkan saat ini, yaitu fasilitas yang udah ada di depan mata, itu jauh lebih berharga daripada standar angka di atas kertas. Momennya bagus, ya keputusannya jadi bagus. Simple. Di dunia bisnis juga sama. Resep sukses mereka, menurut Pak Farid Poniman, juga berpusat pada momen. Langkah pertama, jalin relasi sebanyak-banyaknya. Langkah kedua, dari setiap obrolan, dari setiap pertemuan, cari satu momen peluang. Dan langkah ketiga, ini yang paling penting. Setiap peluang sekecil apapun yang muncul harus ditanggapi dengan serius. Bagi mereka, satu obrolan ringan di warung kopi bisa jadi pintu ke proyek besar. Oke, kita udah ngobrolin banyak banget nih dari penjelasan sang penemu Pak Farid Poniman. Jadi, apa intisari yang bisa kita bawa pulang tentang seorang sensing extrovert? Mari kita rangkum. Jadi, inilah siklus kekuatan mereka seperti yang diajarkan oleh Pak Farid Poniman. Mereka adalah produk dari lingkungannya, merespons dunia dengan ketenangan dari dalam, dan kekuatan terbesar mereka adalah jadi master di momen saat ini. Jalan mereka menuju sukses adalah dengan menari bersama realitas yang ada di depan mata, bukan dengan angan-angan di masa depan. Nah, semua penjelasan dari Pak Farid Poniman ini ujung-ujungnya ngasih kita satu pertanyaan buat direnungin. Coba bayangin sejenak kalau kita semua punya kekuatan seorang sensing extrovert, kemampuan untuk benar-benar menguasai setiap momen. Kira-kira peluang apa ya yang selama ini kita lewatkan, yang sekarang bisa kita ciptakan? Sebuah pemikiran yang menarik, terima kasih sudah menyimak.